Pemirsa, kita ketemu lagi di Indonesia Lawyers Club. Pada malam ini kita akan mendapat tamu istimewa, yaitu Ketua KPK yang baru. Siapa lagi? Beliau adalah Pak Abraham Samad yang baru saja terpilih dengan suara mayoritas di DPR dan juga baru dilantik di Istana. Selamat malam Pak Abraham Samad. Malam Pak Karni. Selamat atas terpilihnya Pak Abraham. Sebetulnya agak mengejutkan bagi publik. Dianggap kuda hitam karena tidak diperhitungkan awalnya ada orang dari daerah yang bisa muncul jadi ketua umum. Sehingga analisisnya bermacam-macam. Ada yang bilang ini karena pertarungan antara gajah lawan gajah. Kalau biasanya pelanduk mati di tengah. Ini yang menang pelanduk. Jadi terbalik gitu. Tapi ada satu hal yang mengagetkan juga ketika fit and proper test, yaitu keyakinan Pak Abraham ketika mengatakan bahwa dalam tempo setahun akan menyelesaikan 4 atau 3 kasus besar yang bagi orang lain itu kasus ada yang muskil loh untuk bisa diselesaikan. Pak Abraham kalau nggak salah menyebut Senturi, menyebut juga kasus Nazarudin, kemudian juga menyebut kasus BLBI. Bagaimana bisa dalam 1 tahun ini diselesaikan? Saya kira kita lihat PT dari Pak Abraham di DPR tentang janjinya menyelesaikan kasus besar dalam waktu setahun. KPK tebang pilih, KPK diskriminatif dijalankan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu tidak perlu populer sebenarnya. Saya nggak perlu diminta untuk mundur, Ibu Dewi. Kalau saya tidak bisa berbuat untuk bangsa dan negara ini, untuk membersihkan negara ini, saya akan mundur. Percuma lah jauh-jauh saya datang dari Makassar ke Jakarta ini kalau saya nggak bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Bahkan Pak Abraham di sini mengatakan dalam 1 tahun itu kalau gagal mundur. Itu sebuah tantangan yang besar sekali dan berani sekali. Apa yang menyebabkan Pak Abraham bisa optimis seperti itu? Sebenarnya begini Bang Karni, pernyataan itu keluar ketika anggota Dewan Ibu Dewi Asmara menyatakan apakah Pak Abraham siap untuk mundur jika saja tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi dalam tempo 1 tahun. Jadi saya jawab bahwa seperti tadi yang dilihat, insya Allah saya akan menyelesaikan kasus-kasus besar, dan kalau misalnya ternyata saya nggak bisa menyelesaikan, saya tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya eksplisitnya begitu, redaksinya begitu. Kalau saya tidak bisa berbuat banyak untuk memberantas korupsi, mendingan saya pulang kampung. Jadi tidak bisa diterjemahkan bahwa seluruh kasus korupsi yang tadi Pak Karni sebutkan itu ada beberapa, itu saya selesaikan dalam 1 tahun. Tapi yang jelas janji saya bahwa di antara kasus-kasus yang tadi Pak Karni sebutkan, insya Allah ada salah satunya yang selesai dalam 1 tahun. Insya Allah ada salah satunya. Insya Allahnya orang Arab. Bagaimana insya Allah? Insya Allah orang Arab itu hanya harusnya bukan orang Arab. Insya Allahnya orang Islam. Nggak main-mainin, guyon aja. Artinya kalau bukan Allah yang menghalangi ini, itu tidak akan benar. Terhalang, tidak akan gagal. Artinya spesifiknya yang tersebut ketika itu kasus mana saja? Jadi semua kasus-kasus yang ditinggalkan oleh KPK Jilid 2 yang menjadi perhatian publik, dan kasus-kasus itu memporak-porandakan ekonomi dan masuk dalam kategori grand corruption, itulah yang kita prioritaskan. Saya jauh ini yang Pak Abraham lihat sebagai grand corruption itu yang mana? Tadi yang Pak Karni sudah sebutkan. Oh, yang saya sebutkan. Iya. Yang bagi saya itu juga mencengangkan. Saya juga ikut tercengang loh. Iya. Pak Abraham itu seperti saya. Iya. Kita ngerti hukum. Iya, betul. Mungkin sudah teruji malah. Tapi kita kan tidak pernah berpengalaman melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, bahkan teori teknik-teknik menyidiknya. Bagaimana Pak Abraham bisa
yakin seperti itu? Begini Pak Karni, walaupun mungkin kita ini bukan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, tapi background saya adalah seorang advokat juga. Jadi setidak-tidaknya saya mengerti banyak tentang proses penyelidikan maupun penyidikan. Bagaimana proses pengambilan BAP, bagaimana proses pengumpulan barang bukti, bagaimana proses melakukan verifikasi data. Itu saya paham juga, sehingga menurut hemat saya bahwa berdasarkan pengetahuan saya tentang itu tadi, insya Allah saya pikir saya bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang seperti tadi Pak Karni sampaikan itu. Walaupun saya juga harus sampaikan kepada masyarakat bahwa 1 tahun itu bukanlah sekaligus semua Pak Karni, tapi ada di antara salah satu tadi yang Pak Karni sampaikan, itu akan saya selesaikan. Yang bisa selesai. Ya. Baik, sekarang ini ada kasus-kasus besar. Mungkin yang paling heboh itu Senturi. Ya. Kemudian Nazar. Ya. Nonode sepertinya udah hampir kelar lah. Ya. Soalnya yang menerima cek pelawat udah kena semua. Ya. Yang membagikan juga udah tertangkap. Ya. Tapi kasus Senturi misalnya, Pak Abraham lihat selama ini di mana kelemahan lembaga yang akan Pak Abraham pimpin ini? Kita harus mengakui bahwa kasus Senturi adalah kasus korupsi yang bukan kasus korupsi yang konvensional. Dia agak sulit dan dia termasuk kategori white collar crime. Ya, ini pandangan hukum saya, sehingga memang diperlukan telaah serta analisis yang lebih mendalam untuk mengungkap kasus ini. Sepengetahuan saya yang saya lihat bahwa sebenarnya kasus Senturi ini, kalau kita lihat ya, itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan oleh teman-teman. Cuma mungkin banyak kendala-kendala ya. Saya nggak tahu kendalanya apa. Yang jelas saya ingin katakan bahwa kasus Senturi sebenarnya itu cuma memerlukan goodwill. Kemauan kuat dari komisioner KPK itu. Kalau kemauan kuat dari komisioner KPK itu, insya Allah kasus Senturi ini bisa tuntas. Dan saya yakin komisioner jilid 3 ini, saya, Mas Bambang, Mas Pandu, Mas Zulkarnain, Mas Busro adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang tangguh, dan orang-orang yang profesional. Sehingga kasus Senturi insya Allah bisa diselesaikan Pak Karni. Baik, model seperti apa yang Pak Abraham mau pakai? Kalau Pak Yunus, kalau saya nggak salah, dia akan masuk ke aliran dana. Di mana ujungnya dana itulah yang terlibat. Tapi ada lagi yang punya model dari kejadian-kejadian, pertemuan-pertemuan yang terjadi. Pak Abraham mau pola yang mana? Jadi begini, saya termasuk orang yang suka merahasiakan teknik penyidikan. Jadi ini sudah masuk dalam konteks penyidikan, sehingga itu saya tidak akan ingin sampaikan ke depan publik, karena itu bagian dari strategi. Saya khawatir kalau ini saya sampaikan, ada barang bukti, ada verifikasi data nanti yang raib. Baik, tapi ada satu debat yang juga sudah mencuat atau sudah dikunyah-kunyah oleh publik, yaitu bahwa ada yang menganggap bahwa perbuatan melawan hukum dalam kasus Senturi yang dikatakan keputusan untuk bail out tadi, ada yang menganggap ini kebijakan dalam darurat yang tidak boleh diganggu-gugat siapapun. Tapi ada yang menganggap bahwa ini kebijakan yang melawan hukum, karena seharusnya itu bank kecil tidak perlu di bail out. Bagaimana pandangan hukumnya Pak Abraham? Masa hukum saya, rejim hukum saya yang saya anut bahwa walaupun itu kebijakan, kalau dia melanggar hukum, itu adalah sebuah tindak pidana. Itu rejim hukum yang saya anut. Pak Abraham Samad selama ini dipilih di DPR. Bagaimanapun juga peran partai-partai politik tinggi sekali lah untuk terpilihnya Pak Abraham. Pak Abraham nggak melihat bahwa akan ada alangan politis untuk menuntaskan ini.
Pertama, saya ingin sampaikan bahwa seperti tadi Bang Karni katakan bahwa terpilihnya saya ini mungkin karena ada dua kekuatan raksasa yang saling berhadapan-hadapan sehingga anggota dewan mencari alternatif. Oleh sebab itu, saya tidak pernah melakukan deal-deal politik sebelumnya sehingga saya tidak perlu disandra dan saya tidak perlu merasa tersandra. Itu pertama. Kedua, visi misi yang saya sampaikan di hadapan anggota dewan itu bukanlah kontrak politik, tapi itu adalah kontrak sosial, yaitu pertanggungjawaban saya, janji saya kepada masyarakat. Ketika janji-janji saya yang saya sampaikan di depan anggota DPR pada saat fit and proper test tidak bisa saya laksanakan, maka yang berhak menagih janji saya, berhak menggugat isi kontrak saya adalah masyarakat. Itulah bentuk pertanggungjawaban saya. Saya tidak pernah bertanggung jawab kepada DPR dan saya tidak melakukan kontrak politik dan DPR. Satu-satunya kontrak yang saya buat adalah kontrak sosial kepada masyarakat. Baik. Ada satu kasus yang sangat besar di Republik ini selama karir saya jadi wartawan, khususnya mengamati hukum, yaitu BLBI. Sebetulnya BLBI itu menghancurkan bangsa ini dari generasinya Pak Harto sampai mungkin 7 generasi lagi. Karena waktu itu jebolnya bukan 6 triliun, 140. Yang 5 tahun lalu saja diperkirakan jumlahnya udah jadi 540. Dan itu jadi utang kita ke luar negeri. Modelnya hampir sama dengan Bank Senturi tadi. Tapi barang bukti 98-99 itu dan jejaknya mungkin sekarang udah hilang. Bagaimana Pak Abraham bisa memberi harapan lagi ke publik bahwa itu pun akan dikejar nanti? Ya, makanya kita harus ada skala prioritas, Pak Karni, ya. Skala prioritas kita itu adalah kasus-kasus yang sudah masuk di KPK yang sifatnya grand corruption dan telah memenuhi 2 alat bukti yang sah menurut kuat. Itulah yang pertama-tama kita dorong seperti Senturi, ya. Nanti kemudian ini selesai baru kita masuk kepada kasus-kasus yang seperti tadi disampaikan Bang Karni.